akuntansi. Jadi sebelumnya kita sudah jelaskan tentang pengertian akuntansi. Akuntansi itu adalah proses pencatatan, penggolongan, penghitungan, sehingga dari proses itu kita memperoleh hasil. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang jurnal, di mana jurnal itu adalah satu proses pencatatan yang pertama. Nah, sekarang kita masuk proses yang kedua, namanya buku besar. Proses yang kedua ini adalah proses penggolongan. Kita golongkan nanti setiap akun yang kita susun sesuai dengan KUM PB, karena yang lalu sudah kita jelaskan tentang KUM PB-nya, kita susun juga berdasarkan itu. H, harta, U, utang, M, modal, P, pendapatan, dan P, beban. Jadi nanti penyusunannya juga berurutan sesuai dengan itu ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke buku besar. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian buku besar. Buku besar itu adalah penggolongan akun, ya, penggolongan dari setiap akun yang ada di perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk buku besar. Bentuk buku besar itu yang pertama bentuk T. Namanya juga bentuk T, berarti yang memang saya bentuk T gitu. Contohnya begini. Nah, ini ya. Jadi misalnya nanti di sini nama akunnya misalnya nanti adalah K. Jadi kita buat di sini nama akunnya, di sini nomor akunnya. Nomor akunnya misalnya 111 sesuai dengan penomoran akun yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi di sini posisi debit, ini posisi kredit. Ya, kalau sebelah debit berarti kasnya bertambah, sebelah kredit kasnya berkurang. Ya, sebelah debit kasnya bertambah, sebelah kredit kasnya berkurang. Yang kedua, ada dia bentuk dua kolom. Kalau tadi bentuk T, sekarang kita masuk bentuk dua kolom. Bentuk dua kolom maksudnya ada kredit, ada debit. Ya, ini nanti tanggal, ini keterangan. Ini tanggal, ini debit, ini kredit. Ya, ini dia bentuk dua kolom. Nah, selanjutnya ada bentuk tiga kolom sampai 4 kolom nanti ya, Nak. Di sini tanggal, keterangan, debit, kredit, dan yang terakhir adalah saldo. Ya, tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo. Nah, ini dia bentuknya. Kalau bentuk 3 kolom. Yang terakhir ada bentuk 4 kolom. 4 kolom bentuknya seperti ini. Tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo. Saldonya terbagi 2. Kalau ini tadi kan saldonya 1. Sekarang di sini saldonya ada 2 kolom. Saldo ini terdiri dari D dan K. Ini debit, ini kredit, ini keterangan, tanggal. Nah, inilah bentuk dari buku besar. Jadi nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Pilih salah satu, bukan harus semua ya. Tapi dipilih salah satu. Apakah kita menggunakan bentuk T, bentuk 2 kolom, 3 kolom, atau 4 kolom? Tapi pada umumnya perusahaan menggunakan 4 kolom. Karena apa? Di sini jelas. Saldonya di sebelah debit dan sebelah kredit, lebih komplit ya. Oke. Baik, ini mengenai pengertiannya dan bentuk buku besar. Sekarang kita akan membuat buku besar atau posting. Tapi yang terlebih dahulu kita harus mengurutkan nama-nama akun yang ada di dalam perusahaan sesuai dengan jurnal umum yang sudah kami buat. Contohnya,
dari jurnal umum, kita harus tetap berpatokan berdasarkan penomoran akun yang sudah kita bahas sebelumnya. Nama-nama akun yang ada di dalam perusahaan jasa biasanya adalah yang pertama, harta lancar. Harta lancar itu kita nomorkan 111 kas, 112 piutang, 113 perlengkapan, 114 beban dibayar di muka. Jadi ini kamu buka buku besarnya, urutkan, muat buku besarnya seperti ini, satu persatu nama akunnya. Contoh yang paling atas adalah kas, maka buat kolomnya seperti ini. Ini contohnya untuk buku besar 4 kolom. Selesai kas, di bawahnya nanti kamu susun lagi yang kedua ini piutang, ya, susun seperti bentuk sana. Terus selanjutnya 113 perlengkapan, 114 beban dibayar di muka. Jadi buku besar ini kamu susun sesuai dengan banyaknya akun yang ada di dalam perusahaan itu, sesuai dengan jurnal umum yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini contohnya nama akunnya. Selesai harta lancar, masuk harta lancar, masuk kita harta tetap. Kalau ada peralatan di jurnal umum, maka buka buku besarnya peralatan. Selesai peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Selesai itu gedung, selesai itu akumulasi penyusutan gedung. Selanjutnya kita masuk ke utang atau kewajiban, ya. Jadi ini berurutan. Mulai dari harta, utang 211 tanggung usaha, selesai itu modal 311, selesai itu 411 pendapatan jasa, selesai pendapatan masuk ke beban. Beban apa yang ada di perusahaan itu juga yang kamu buat buku besarnya. Contoh, jika ada di dalam jurnal umum yang sudah dibuat sebelumnya beban gaji, maka kita buatlah kolom buku besar beban gaji, beban iklan, beban listrik, beban sewa. Jadi setiap saat kita bisa mengetahui berapa besar jumlah harta kita, berapa besar jumlah utang kita, modal kita, pendapatan kita, sampai ke beban kita berapa, gitu. Oke? Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara memasukkan akun-akun berdasarkan jurnal umum yang sudah kita buat. Cara mempostingnya seperti apa? Kita simak dengan baik-baik. Yang pertama tadi kita sudah susun sesuai dengan penomoran akun, home pd-nya. Cari nama-nama akun yang sudah kita buat sesuai dengan jurnal umumnya. Nah, contoh yang pertama tadi adalah kas. Kalau di jurnal umumnya, contohnya transaksinya adalah investasi modal sebesar 50 juta rupiah, maka jurnalnya adalah kas pada modal, ya kan? Jurnal yang pertama kita posting, maka jika kas di sebelah debit, maka masukkan sebelah debit. Cara masukkannya, buat tanggal 1, keterangannya investasi modal, referensinya masih kosong ya. Terus nanti sebelah debit 50 juta. Jika di jurnal umumnya kas di sebelah debit, masuknya sebelah debit. Nah, terus kreditnya kosongkan, masuk ke saldo debit 50 juta. Ya, sesuaikan dengan kalau di sini debit, maka saldonya juga debit. Oke. Terus tadi kan kas pada modal, kasnya sudah selesai. Masuklah kita ke kolom modal. Modal ini. Maka tanggal 1 buat, sesuaikan dengan yang sudah ada di tanggal 1. Investasi modal sebelah kredit 50 juta. Debitnya kosong, masuk ke kredit 50 juta, maka saldonya juga sebelah kredit. Saldo ini ingat ya, nggak berubah-ubah. Kalau dari atas kredit, maka sampai ke bawah harus kredit. Maka ada namanya saldo normal. Saldo normal itu sesuai dengan penambahan akunnya. Penambahan akun, bukan kekurangan ya. Jadi contohnya modal kan bertambah sebelah kredit. Maka saldo normalnya ini nanti di saldo ini harus di sebelah kredit. Nggak pernah di sebelah debit nanti saldo ini, harus sebelah kredit. Oke? Contoh yang kedua, kita masuk ke jurnal yang kedua. Misalnya diterima piutang, berarti di jurnalnya adalah kas pada piutang. Masuklah kita ke kas tanggal 2 ini, maka keterangannya adalah penerimaan piutang. Kalau kita terima
bertambah sebelah debit 20 juta. Nah ini kan sudah 2 tanggal ini, di saldonya ini tetap di sebelah debit. Kalau nanti misalnya sebelah kredit, ini saldonya tetap harus sebelah debit. Kita kasih nanti contohnya ya. Nah ini dia berarti 50 juta saldo awalnya. Setelah kita terima piutang sebelah debit, maka D dengan D ditambahkan, D dengan K dikurangkan nanti di sini gitu. Nah berarti ini kan sama-sama debit, debit dengan debit berarti bertambah, ditambahkan. 50 ditambah 20 berarti 70, ya 70 juta. Berikutnya piutang, piutangnya berarti berkurang tanggal 2. Oke, nah, contoh yang kita buat yang berikutnya adalah dibeli peralatan. Berarti peralatan kita bertambah, masuklah ke kolom peralatan ini. Ini tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo debit kredit. Kalau kita beli peralatan, berarti di jurnal umum peralatannya bertambah. Misalnya ini tanggal 3. Ini tadi sesuai dengan jurnal umum ya. Berarti di sini keterangannya adalah pembelian peralatan. Peralatan kita bertambah, peralatan bertambah sebelah debit, maka nanti saldonya harus sebelah debit ini, ya. Dimana dia bertambah berarti saldo harus di sini. Ini misalnya 50 juta, ini kosong berarti saldo normal harus di sebelah debit. Ini berarti 50 juta. Oke, kita beli secara tunai tadi ya, secara tunai kita beli, maka kas kita berkurang. Nah, ini berarti buat di sini 3. Pembelian peralatan. Peralatan. Kas kita berarti berkurang kalau kita beli peralatan. Kas berkurang sebelah kredit. Maka di sini. Nah, ini tadi maksud saya. Ini kan saldo normalnya kas kan sebelah debit, artinya bertambah sebelah debit. Ini nggak boleh ke sini kita buat, harus tetap di sebelah debit. Maka D dengan K berarti kan dikurang 70 dikurang 50, maka hasilnya adalah berapa? 20 juta. Ya, begitulah selanjutnya. D dengan K dikurangkan, tapi dikurangkan dari saldo akhir ini 70 juta dikurang 50 juta berarti 20 juta. Nanti kalau ada lagi misalnya di sini pembayaran utang misalnya di sini ya, pembayaran utang tanggal 4, pembayaran utang, berarti kas kita berkurang. Misalnya utang kita 2 juta. Nah berarti ini dari saldo terakhir yang sudah kita buat di sini 20 juta dikurang 2 juta. Maka hasilnya adalah 18 juta gitu. Begitulah selanjutnya sampai ke piutang, sampai ke peralatan, sampai nanti beban. Saldo normalnya ini harus kita sesuaikan dengan di mana akun itu bertambah. Misalnya ini ya, kas, piutang, perlengkapan, beban di muka, peralatan, sampai ke akumulasinya ini, saldo normalnya harta ini semua adalah sebelah debit. Maka kolomnya nanti saldo debitnya ini yang kita isi. Contohnya ini karena kebetulan tadi dibayar, ya. Contohnya ini saldo normalnya di sebelah debit. Nah, model juga demikian, saldo normalnya sebelah kredit, dan ini nggak boleh kita ubah-ubah. Harus di sebelah kredit terus, harus sebelah debit sampai habis transaksinya gitu. Beban juga demikian. Oke, semoga bermanfaat. Bye bye.